Hai sahabat Eureka, selamat siang, happy weekend. Nah, kali ini kita akan kembali live bersama salah satu penulis novel nih. Nah, sekarang ini adalah bukunya. Kalau sahabat Eureka udah pernah beli bukunya atau yang belum pernah beli bukunya, nggak usah khawatir karena sebentar lagi kita akan live bersama salah satu penulis buku The Truth About Someone Who Left, karya Kak Andi Rawu. Nah, kira-kira bukunya itu tentang apa? Dan juga seperti apa inspirasi dari Kak Andi Rawu itu sendiri. Akhirnya kita mau live langsung bareng nanti Kak Andira. Tapi buat teman-teman yang mau beli bukunya, jangan lupa beli di www.eurekabookhouse.co.id atau di official store kita di Shopee Mall dan Tokopedia atau iLotte. Oke, langsung aja deh kita invite Kak Andi Rawu untuk live bareng kita siang hari ini. Oke, apakah sudah terhubung? Oke, sambil masih kita nunggu Kak Andira. Nah, buat teman-teman yang mau beli bukunya nih, The Truth About Someone Who Left, kira-kira tentang buku apa ya? Ini salah satu novel yang menceritakan tentang seseorang yang meninggalkan atau yang ditinggalkan, atau tentang mantan. Nah, langsung aja kita invite dan kita masih nunggu nih Kak Andi Rawu untuk join bareng kita. Buat teman-teman yang mau bukunya, sahabat Yureka pengen beli bukunya, .id atau di official store kita di Shopee Mall atau juga di Tokopedia dan di iLotte. Kita masih nunggu nih Kak Andira untuk join bareng kita di sini. Kira-kira hari Minggu walaupun kita lagi istirahat, tapi yang penting hari ini kita produktif bareng salah satu penulis buku. Nah, kira-kira apa ya bukunya, tentang apa, dan jangan lupa nih kalau buat teman-teman yang mau memberikan pertanyaan bisa langsung aja komen di bawah kolom ini untuk nanti kita bacakan dan pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan hadiah. Oh hai Kak Andira, apakah kita sudah terhubung? Udah. Halo Udah, semuanya. halo, hai. Kenalin Kak, aku Putri dari Eureka House. Kali ini kalau aku manggil kakak apa? Andira Bu. Kak Andira, Kak Panggil Dira, Andira aja nggak apa-apa. Andira aja nggak apa ya Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga Oh, yang ini lain hari sehat Minggu nih ya. Kak. Amin. Semoga semua sahabat Eureka di rumah pada sehat-sehat juga ya. Hari Minggu nih Kak, kita produktif banget untuk membahas tentang salah satu novel Kakak nih yang udah terbit. Kira-kira hari Minggu selain Kakak tidur-tiduran di rumah atau memberikan motivasi untuk sahabat Eureka hari ini, selama nyuruh ini Kakak ngapain aja nih Kak? Terutama di hari Minggu ini. Hari Minggu biasanya istirahat sih, biasanya males-malesan. Kalau enggak Lagi baca ngandet gitu ya Kak. baca buku, kayak Mm-mm. cari-cari inspirasi buat tulisan atau buku selanjutnya. Doain ya. Waduh, itu keren banget. Amin. Nah, sebelum kita ngomongin buku selanjutnya nih, Kak, mungkin kita mau ngomongin langsung ke buku yang udah terbit nih, Kak, The Truth About Someone Who Left. Boleh dong, Kak, sebelum kita bahas bukunya, mungkin Kakak mau ceritain latar belakang Kakak sekarang lagi sibuk apa, atau Kakak sekarang memang lagi ada sesuatu yang akan diluncurkan, terutama buat bukunya. Sekarang aku lagi magang sih di perusahaan, terus tapi sekarang Hmm. juga masih tetap menulis sih kan kalau di Instagram aku biasanya pasti update tiap hari. Terus di Tumblr juga di Tumblr, Wattpad dan Twitter juga kadang-kadang masih update tergantung waktunya yang bisa dibagi kemana gitu. Terus sekarang juga lagi ngumpulin sih tulisan untuk next next book mungkin. Oh, keren Paling gitu banget. aja sih. Mm-mm. Oke, berarti memang jadi kakak sebagai penulis ini kalau bisa dibilang sampingan kah atau untuk hobi nih kak, kira-kira? Mungkin awalnya hobi, terus sekarang jadi sampingan juga gitu. Jadi Yang penting selalu produktif ya kak. ya, biar kita bisa convert si patah hati jadi uang. Wow, keren banget. Patah hati jadi uang, menarik banget nih kak. Jadi kita langsung aja kali ya ngomongin tentang The Truth Ya, About Someone Who Left. Apakah ini novel yang patah hati kakak rasain atau gimana kak? Boleh kak dong kak diceritain? jadi kalau untuk The Truth About Someone Who Left ini tuh awalnya ya ada dari true story dan ada juga
terinspirasi dari cerita orang-orang sekitar dan sebagainya gitu kan. Sebenarnya Hmm. awalnya tuh The Truth About Someone Who Left nih awalnya mini series sih di Tumblr. Waktu itu aku iseng nulis aja karena ada unek-unek tersendiri Oke. di mana aku pengen mengulik kisah tentang orang yang meninggalkan gitu. Jadi kan kalau selama Wah, ini mungkin banyak cerita yang fokus ke orang yang ditinggalkan. Nah, iya. terus jadi aku pengen apa ya kadang-kadang ngasih sebuah perspektif lain tentang orang yang meninggalkanku sebenarnya kadang-kadang ada cerita yang sebenarnya yang mungkin nggak dia jelaskan ke orang yang ditinggalkan. Jadi kayak aku pengen ngasih Waduh, perspektif dalam itu banget sih. Kak. Jadi Dalam banget. Boleh dong Kak, terus kalau lama sorry terus lama-lama ya akhirnya ada banyak terus ya udah deh jadinya ditawarin untuk diterbitkan jadi buku begitu. oh, oke. Jadi diterbitkan jadi buku karena awalnya kakak nulis-nulis di Tumblr tentang mini series ya kak Ya, ya. uh-uh. Berarti kalau misalnya kakak tentang seseorang yang meninggalkan ataupun yang ditinggalkan berdasarkan true story, berarti di sini dari karakter utamanya berarti kakak sendiri kak. Berarti ada seseorang yang langsung menulis untuk semua. Jadi kalau sebenarnya ini jadi bukan novel ya, berarti jadi kumpulan Hmm. tulisan atau cerpen gitu jatuhnya buku The Mm-mm. Truth About Someone Who Left ini dan di situ emang ada dua sisi, ada orang yang meninggalkan sama orang yang ditinggalkan. Jadi ya karakternya aku, kamu, dia mungkin paling atau Berarti mereka. jadi perbabnya itu berarti ada khusus aku, ada khusus kamu, atau ada khusus mereka gitu ya kak ya? Lebih ke selang-seling antara ditinggalkan dan meninggalkan aja sih. Jadi Oh oke, kayak jadi pasti sering biasanya antar. gantian, Mm-mm. si dua sisi itu gantian. Oke, Gimana nah yang kak, tapi lebih berarti mm-mm. di mana yang lebih lebih fokusnya ke yang meninggalkan sih karena itu istilahnya bintangnya. Bintangnya yang meninggalkan. Kenapa? Mungkin ya kak boleh dong ada cerita sedikit kenapa seseorang itu bisa meninggalkan yang akhirnya kakak nerbitin buku ini. Awalnya tuh kalau misalkan yang cerita yang meninggalkan itu sebenarnya ada banyak sih. Jadi kayak aku ada ngumpulin beberapa alasan-alasan yang orang pakai untuk meninggalkan. Jadi ada yang misalkan dia ngerasa sebenarnya nggak pantas, ada yang ngerasa dia sebenarnya sebenarnya dia tuh nggak sayang gitu cuma makanya dia kayak pengen ya udah kamu cari yang lebih kamu cari yang lebih sayang ke kamu aja gitu jadi kayak karena si aku yang meninggalkan ini sebenarnya emang nggak bisa ngasih itu ke dia gitu jadi kayak itu kayak sebenarnya dia merasa bersalah aja sih nah terus Aduh, berarti uh-uh. ada juga yang karena dia berada di hubungan abusive gitu makanya dia pergi gitu Sampai jadi akhirnya ada sebuah alasan untuk meninggalkan seseorang gitu ya kak ya ya dari heeh. cerita kumpulan-kumpulan cerita pendek ini yang kakak terbitkan yang awalnya diterbitkan di Tumblr itu ya kak ya. Ya. Keren banget nih. Tapi kak kalau boleh tahu nih kalau misalkan aku lihat dari Instagram kakak masih ada cerita-cerita pendek yang di-upload sama kakak. Apakah itu bagian dari novel ini kak? Ada yang bagian, ada yang enggak. Jadi kalau misalkan di stories ya gitu, aku emang pernah ngupload tentang The Art of Pretending, itu kayak emang cerpen. Itu ada di buku itu. Ada juga Just Friends yang masih di luar sih, belum belum ada di buku. Tapi udah ada di Belum di Tumblr buku ya. juga. Udah di Tumblr. Nah, kalau misalnya tadi udah beberapa udah di-upload di Tumblr, berarti ada inspirasi untuk menerbitkan buku selanjutnya dong kak ya? Kayak tadi kakak bilang nih, sambil nulis-nulis ada inspirasi untuk buat buku selanjutnya. Ya pengennya sih ada. Lanjut terus. Nah, tapi kak keren banget nih. Ini The Truth About Someone Who Left. Tapi kira-kira kakak bakal nulisin nggak ya tentang The Truth About Someone Who Stay? Ah, Apakah ada sequelnya? bisa jadi. Ya sebenarnya kalau inspirasi bisa dikembangkan kan cuma saat ini belum kepikiran sampai situ. Cuma bisa sih untuk disimpan, untuk dikembangkan di kemudian hari. Wah, keren banget. Pasti sahabat Yureka udah gak sabar banget untuk nungguin novel selanjutnya. Tapi kira-kira udah ada waktunya belum sih, Kak? Apakah udah nih tahun 2020 ini udah fix banget untuk novel selanjutnya dari setelah
The Truth About Someone Who's Left? Aku belum ada target sih. Kalau yang target pasti gitu belum. Soalnya melihat keadaan sekarang juga kayaknya mungkin apa pelan-pelan aja dulu kan lihat kondisi nanti selanjutnya gimana. Jadi kalau aku sih diambil santai aja kayak ya dikumpulin dulu aja biar apa sih biar idenya matang juga Biar sih. nggak Jadi lari-lari ya kak lebih ya dapat idenya. iya biar lebih matang. Tapi berarti, nah kak mungkin ini ada sahabat Yureka yang baru join, mungkin masih bertanya-tanya nih kira-kira profesinya kakak Andira ini selain menulis, kira-kira apa mungkin bisa dijelasin lagi nih kak? Tadi kan sempat magang di salah satu perusahaan ya kak ya, kalau boleh tahu di bidang apa? Sebenarnya kalau aku background aku sebenarnya teknik geofisika ITB baru lulus tahun Wow. lalu. Baru lulus tahun lalu dan sekarang emang lagi magang di perusahaan perkapalan gitu, di mana aku manage tentang dokumen kontrol gitu sih. Nah, kalau Wah, jadi ya sekarang berarti itu kesehariannya. keren banget ya. Itu teknik geofisika dan lagi manggung, lagi magang, kok jadi manggung. Berarti kakak udah, Magang. aku lagi kepikiran banget suatu saat mungkin kakak bisa manggung untuk di banyak audiens sahabat Yureka tentang kepenulisan kakak ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi nih kak ke depannya nih. Oh, bisa-bisa. Aku tunggu aja undangannya. Amin, 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 amin. Segera ya kak setelah semuanya benar-benar kondusif untuk akhirnya kita bisa ketemu bareng-bareng bareng Iya, banyak banget sama sahabat-sahabat Yureka. iya. Semoga kita semua bisa stay safe ya. Sorry. Amin, amin. Tapi Kak boleh diceritain lagi nih Kak, mungkin ada sahabat Yureka yang baru join lagi. Tadi kan ini buku inspirasinya tentang orang yang ditinggalkan, orang yang meninggalkan. Kalau boleh tahu ini ada cover, ini wanita atau pria Kak? Tapi kalau aku lihat sih ini wanita ya Kak ya? Wanita sih. Mm-mm. Itu wanita, Wanita. jadi Tapi, filosofinya apa ya kadang-kadang ya orang kalau aku merasa orang meninggalkannya tuh biasanya si jahat kan istilahnya dalam suatu cerita biasanya. Jadi kalau sini dia kayak si perempuan ini sebenarnya sebenarnya nggak pengen jadi si penjahat, cuma ya dia harus mm-mm. gitu. Jadi kayak dia sebenarnya merasa takut juga, cuma ya nggak boleh ragu gitu. Jadi ya istilahnya keberanian sih jadinya. Suatu langkah berani gitu dari si One step orang yang closer ya Kak ya? meninggalkan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau boleh tahu nih, ini kakak yang desain sendiri atau gimana nih kak? Dan Oh enggak, aku pemilihan request. warnanya ini kan request ke penerbit Aku berarti ya kak ya? Iya, tapi kalau untuk warna biru emang aku nyarinya pengen warnanya simpel sih. Jadi aku juga suka biru, jadinya dikasihnya warna biru kayak gitu. Wow, jadi ini berarti selain apa ya terwujudnya novel kakak untuk memberikan beberapa pesan-pesan dalam sajian-sajian cerita-cerita pendek, tapi kakak juga bisa mencurahkan warna kesukaan kakak lagi gitu ya kak ya? Iya, Oke, oke. tapi coba ini aku coba baca ya di kalimat sinopsis yang belakang ini singkat tapi kayaknya udah mewakili banget dari si judul ini. Maaf, kali ini aku akan memilih diriku sendiri. Aku harus melangkah pergi. Aku harap kau bisa mengerti, tidak sekarang, tapi mungkin suatu saat nanti. Karena bahagiaku sudah bukan denganmu lagi. Nah, untuk kalimat yang karena bahagiaku sudah bukan dengan dirimu lagi, ini kira-kira emang sudah mendapatkan pengganti dari sebelumnya apa gimana nih Kak? Enggak sih, jadi kalau apa kalau aku mau ngerasa kayak situ ya dia sebenarnya karena ngerasa dia sama dia udah ngerasa aku nggak bisa bikin kamu bahagia lebih dari ini. Jadi kayak ya udah aku ngerasa Mm-mm. kamu lebih pantas sama yang lebih baik dari aku. Tapi bukan karena aku punya yang lebih baik gitu. Jadi kayak Hmm, sebenarnya kamu lebih pantas begitu. Karena kayak nggak enak juga dia lama-lama bohong kan. iya benar banget. Apalagi kalau misalkan membohongi perasaan itu pokoknya itu jangan Iya. pernah gitu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya untuk lebih lanjut sih, jadi kayak mungkin awalnya tuh dia kayak emang berpura-pura gitu istilahnya. Cuma lama-lama dia kayak ada rasa bersalah. Nah itu karena itu makanya kan ada rasa bersalah itu makanya dia milih ya udah pergi aja deh.
daripada Oke, membohongi si dia lagi. daripada membohongi dia sendiri lagi, akhirnya ya udah dia pergi aja, tapi dengan baik-baik ya kak ya, dengan beberapa pesan-pesan yang kakak tulis di cerita-cerita pendek ini. Boleh dong kak Ya. dibocorin dikit nih, mungkin sahabat Yureka belum punya bukunya, tapi pengen tahu pesan-pesan sedikit aja dari buku ini tentang minta maaf kepada orang yang sudah meninggalkan kita ataupun yang telah kita tinggalkan. Bocorannya apa ya? Ntar aku coba baca salah satu buku, salah satu tulisan di sini. Jadi ini ada tentang seseorang yang orangnya tuh pesimis dan di sini eh, dia lebih suka menyiapkan akhir dari sesuatu bahkan sebelum itu dimulai. Jadi dia tuh istilahnya nggak pedean juga, nggak pesimis. Jadi orangnya tuh ketika kalau suatu percakapan berhenti, dia udah menyiapkan kalau percakapan itu nggak bakal lanjut lagi ke depannya. Terus dia juga kayak berarti ini lebih ke arah insecurean seseorang. Jadi pada akhirnya dia memilih untuk pergi daripada dia harus menghadapi kepergian seseorang. Jadi sebelum orang matahin hati dia, ya udah dia lebih baik dia memilih untuk mematahkan hatinya duluan. Daripada sakit duluan gitu ya kak, lebih baik kita Iya, dia satu langkah lebih iya, dekat dengan keputusannya gitu ya kak ya. iya. Kurang Nah lebih tapi ada kalau misalkan gitu tadi bocorannya. uh, ada salah satu pesimis tadi, mungkin satu lagi boleh nih kak. Kalau tadi ada bocoran tentang orang yang pesimis, mungkin yang lain apakah ada yang optimis Ada juga atau lagi, seperti menitipkan pesan ke orang yang ditinggalkan kepada orang lain? oke, ada. Sebentar, aku cari dulu. Aku juga lupa. Boleh, boleh, boleh kak. Sambil Kak Andira mencari-cari tentang sedikit bocoran dari buku ini, mungkin aku mau info ini buat sahabat Yureka yang mau beli buku Kak Andira, bisa langsung ke www.yurekabookhouse.co.id atau di official store kita di Shopee Mall dan Tokopedia. Gimana Kak? Udah ada kira-kira yang bocoran-bocoran sedikit? Alah, Atau sambil kakak nyari mungkin bisa diceritain nih kak, selama jadi penulis, hobi juga, kira-kira suka dukanya penulis seperti apa? jadi kalau misalkan cerita awal aku nulis tuh aku nulis pas kelas SMP. Awalnya itu gara-gara fanfic sebuah komik gitu. Terus kemudian aku waktu itu stop nulis gara-gara alasan akademik. Baru lanjut Oke. lagi itu tahun 2017. Enggak sih, 2015 tuh itu aku Tumblr bahasa Inggris, tapi terus 2017 baru bikin Tumblr Indonesia yang surat pendek .tumblr itu. Nah, lalu setelah itu baru di tahun 2017 itu sih aku kayak baru menetapkan iya aku mau nulis serius gitu yang kayak rajin ngepost dan sebagainya. Kalau suka Nah berarti dukanya kalau sih, misalnya, kalau suka dukanya selama jadi penulis ya suka sih kalau ketika banyak yang istilahnya mendapat apa ya, mendapat pemahaman dari tulisan aku atau kayak jadi lega atau gimana. Terus kalau dukanya sih mungkin ketika ada yang bilang ya nggak bagus atau dan sebagainya. Tapi aku nggak ini sih nggak terlalu ambil pusing sama itu, kayak ya aku tetap nulis nulis aja gitu loh. Karena emang ada yang ingin aku ceritakan, bukan karena like-nya seberapa banyak gitu. Oke, aku udah berarti temu. ada yang ingin diceritakan. Ah, good, good, good. Mau dong kak. Eh, ternyata di paling belakang. Jadi di sini aku berpesan. Jadi ini The Truth About Someone Who Left, nomor 10. Jadi ini aku Hmm. berpesan untuk orang-orang yang ingin meninggalkan. Di sini aku nulis, aku tidak tahu apa yang mendorong keputusanmu untuk pergi. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kamu tetap berhak untuk merasa tidak baik-baik aja. Aku tahu di luar sana ada banyak orang yang mengatakan bahwa kamu nggak boleh bersedih
dengan alasan kamu seharusnya kuat sebab kamu yang mempunyai keberanian untuk pergi meninggalkan. Itu nggak benar. Kamu boleh merasa sedih, kamu boleh juga menangis. Kamu juga tidak perlu takut untuk merasa terluka. Kamu tidak harus malu jika merasa rindu mengobrol dengannya ataupun rindu mendengarkan lagu kenangan kalian bersama-sama. Kamu boleh mengaku kalau kamu masih menyayanginya meskipun kenyataannya dia sudah tidak lagi baik untukmu. Sungguh tidak apa-apa bila kamu merindukan orang yang kamu tinggalkan. Aduh kak, aku baper kak, aku baper. Jadi kayak terbawa suasana kayak udah apa ya, tulisannya tuh membawa kita ke masa lalu, tapi akhirnya mendorong kita untuk bangkit lagi ke masa depan. Bener nggak sih kayak gitu? Ya, jadi kayak mungkin kan orang yang meninggalkan kadang-kadang kita suka ya second guess kayak kita bener nggak ya ngelakuin ini, kayak bener nggak ya apakah aku salah ngelakuin ini gitu kan, kayak kayak ngerasa tuh jahat banget kayak ya seperti orang-orang yang bilang, tapi sebenarnya ya kadang-kadang mungkin emang udah itu jalannya gitu loh, jadi kayak nggak apa-apa kalau kamu emang berindu, tapi ya tolong diingat lagi aja kayak ya mungkin mereka emang udah, kita yang udah nggak baik untuk mereka atau mereka yang udah nggak baik untuk kita gitu. Aku sampai nggak bisa ngomong lagi kan dengan penjelasan kakak, kayaknya bener-bener merinding banget. Kayaknya apa yang kakak tulis di sini itu ngebawa kita buat ngerasain apa yang kakak rasain, ngebuat kita juga akhirnya ngerasain lebih kayak introspeksi diri lagi ya kak ya. Ya lebih ya, ya semua konsekuensi semua keputusan pasti ada konsekuensinya kan, jadi kalau misalkan emang milih pergi ya kita harus jangan ragu-ragu juga karena kasihan orang yang kita tinggalkan gitu. Jadi, kalau untuk orang yang tinggalkan, semoga dengan buku ini kamu bisa mengerti kenapa dia pergi gitu. Mungkin ada salah satu yang mirip dengan kisah kalian. Oke. Tapi nih kak, tadi dari semua yang kakak udah jelasin, kira-kira kesulitan untuk menulis cerita-cerita kakak ini apa kak? Apakah memang kakak terinspirasi dari gaya penulis lain atau benar-benar ya udah deh, benar-benar apa yang pengen aku kemukakan langsung ditulis di sini? Kalau sulitnya sih waktu itu dulu aku karena nulisnya sambil kuliah kan, waktu itu aku tahun 2018, ya tahun 2018 tuh aku masih tingkat 3, jadi waktu itu benar-benar kayak lagi ada banyak praktikum, jadi kayak benar-benar ya curi-curi malam-malam sih kalau misalkan emang lagi nggak ada tugas gitu kan. Curi-curi Untungnya aku kesempatan dapat, gitu ya kak ya? untungnya aku dapat editor yang sabar banget, Mbak Lia. Jadi benar-benar Oh, dipandu sama Balia. dia. Mbak Lia, jadi benar-benar dipandu. Terus juga kayak aku waktu itu karena emang buku pertama, jadi aku banyak nyari referensi ke Kak Brian sama Katia Setiawati. Itu kayak karena mereka yang aku dulu, karena aku tahu Tumblr, jadi aku tahu Tumblrnya mereka juga, jadi sering baca. Jadi kayak benar-benar apa istilahnya banyak cari referensi dari mereka. Terinspirasi dari sama siapa tadi kak? Risna. Katia Setiawati. Ya, Katias, bakal. Setiawati. Siapa tahu nih Kak Brian sama Katias ini dan beberapa tadi kakak udah bilang editornya udah sabar banget, kayak mungkin ini Sabar bisa banget. jadi wadah kakak. Sabar banget ya kak, terima kasih banyak. Ya, makasih Mbak Lia. Sampai akhirnya nerbitin buku cerita-cerita pendek pertama kali kakak akhirnya Pertama bisa kali. produktif dan akhirnya bisa ya membagikan apa yang kakak rasakan, membagikan pesan. Berarti inspiratif banget nih kak. Kalau boleh tahu Mm-mm. nih kak, dari pertanyaan sahabat Yureka ada yang nanya nih kak. Mm. Mungkin ini baru gabung ya kak ya. Ini Uh-uh. cerita based on real story atau karena mungkin bisa diceritain lagi nih kak sedikit. Mungkin sahabat Yureka baru join. Waktu itu aku ya jadi nggak semua pernah aku rasain sih, kayak kalau untuk cerita abuse relationship aku belum pernah. Tapi itu aku emang terinspirasi gitu kayak karena ya memang banyak sih kejadian di luar sana yang menghadapi hubungan seperti itu. Jadi campur-campur sih, ini ada yang emang true story tapi aku samarkan.
Ada yang Wow, emang jadi penasaran terinspirasi siapa kayak orang itu. tebak yang mana. Jadi Oke. begitu. Oke, jadi semoga sahabat Yureka ini terjawab ya pertanyaan dan pernyataan dari Kak Andira. Kalau misalkan ini ada lagi Kak cara supaya kita dapat tersampaikan ke pembaca gimana sih Kak? Kadang ada yang salah maksud. Oh iya benar juga nih Kak. Takutnya nanti Kakak pengen Hmm, nyampain ke A, tapi akhirnya malah si B yang ngerasa. Jadi gimana tuh Kak tipsnya? Kalau aku sih, jadi misalkan kita nulis tuh kita harus baca. Jadi kayak misalnya kita habis nulis, terus kita coba diamin dulu, terus nanti kita baca lagi dan tempatkan diri kita sebagai pembaca gitu loh. Jadi kayak apakah ketika kita membaca itu perasaan kita jadi enak gitu, atau misalkan enggak gitu. Kalau misalkan enggak berarti ya emang harus dicoba diedit lagi atau dipilih kata-kata lain yang bisa nanti ngebantu untuk pesan yang mau kita sampaikan tuh bisa masuk ke pembaca. Jadi kayak emang kita harus tempatin kita sebagai pembaca juga gitu. Gitu. Oke, tapi berarti dari menempatkan diri sebagai pembaca, kira-kira untuk satu tulisan nih Kak, atau mungkin untuk dari buku ini sendiri menghabiskan waktu berapa lama sih Kak, untuk bisa satu buku ini? Waktu itu aku 8 bulan kali, nggak hampir setahun sih, hampir setahun ya. Hampir setahun, jadi sepanjang 2018 itu aku nulisnya. Panjang 2018. 2018, nulis, 2019 terbit ya Kak ya? Ya, 2019 sama Maret, 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 Maret akhir. Jadi lumayan lama sih itu. Kayak kalau yang karena itu mungkin kan aku sambil kuliah. Kalau misalkan emang lagi sebenarnya kalau misalkan untuk nulis sih nggak perlu. Kalau misalnya emang sudah punya inspirasinya dan sudah mantap sih sebenarnya mungkin sebulan 2 bulan mungkin bisa kelar kalau emang punya waktunya juga. Cuma kalau misalkan emang kayak tapi itu nggak apa ya nggak menentukan apakah akan sukses atau enggak. Jadi yang penting kalian tuh emang ada sesuatu yang mau disampaikan terus ya mantep sih sama diri sendiri gitu, juga gitu. Nah, Kalau masalah boleh waktu nih Kak, sih tadi santai. Kakak udah ngasih beberapa tips-tipsnya nih untuk buat mungkin buat sahabat Yureka yang pengen baru nulis. Boleh nih Kak, sedikit tadi kan Kakak udah bilang menempatkan diri sebagai pembaca. Kalau misalkan enak, berarti emang itu good. Tapi kalau nggak enak, mungkin harus Mm-mm. diedit lagi. Mungkin tips-tips lain Mm. seperti apa nih Kak? Ada pertanyaan nih di DM seperti itu. Tips lain apa ya? Harus ini sih. Jadi kalau misalkan emang baru kan sekarang platform nulis banyak banget kan. Kayak kadang-kadang banyak bingung kayak aku mau tulis di mana? Kayak di IG kah, di Twitter kah, di blog atau di mana gitu kan. Jadi kayak pilihlah platform yang kamu suka gitu loh. Kalau misalkan kamu punya waktu emang buat kayak apa ngedit tulisan kayak di IG kan kayak harus ngepost foto kan istilahnya. Jadi Mm-mm. kayak kalau itu ya kalau kamu memang suka menggabungkan misalnya foto dan tulisan ya silakan. Kalau misalkan kamu lebih suka males maunya tulisan aja kan bisa di blog atau di Wattpad atau di Tumblr. Nah, atau Twitter juga. Tapi kalau Twitter kan dia harus Terbatas ya Kak konsisten, karakternya. terbatas juga. Terus kayak kalau menurut aku kalau biar dinotis orang tuh harus rajin nge-tweet sih soalnya kan. Kalau misalnya nggak punya waktu Biar ya viral ya Kak. problem. Tapi kalau menurut aku sih tempat paling enak mungkin di Tumblr sih kalau aku karena aku ngerti makainya juga sih. Jadi kayak di Tumblr tuh kita bisa nge-schedule. Jadi kayak nggak apa ya orang nggak harus ngepost tiap hari gitu. Jadi kayak kita misalnya lagi ada inspirasi, terus kita nggak Mm-mm. mau post hari ini ya bisa nanti-nanti postnya gitu. Jadi kayak pelajari banyak platform kayak biar kamu tahu di mana tempat yang paling enak buat nyebarin tulisan kamu. Terus jangan takut Oke, tadi sama kalau kalau nggak ada yang baca. Kalau nah, kan gini harus rajin pakai hashtag juga gitu. Jadi karena kamu kan belum dikenal nih, jadi kayak ya cara menggait orang ya harus dengan kalau aku sih pakai hashtag karena ya aku kan belum dikenal, jadi biar orang kenal aku pakai hashtag gitu. nah, boleh dong Kak ceritain hashtag paling banyak dicari sama para netizen nih apa nih Kak supaya tulisan kita banyak dibaca sebelum kita bacain ke Ha, penulis pertanyaan yang lain.
Kalau aku paling sering pakai hashtag di dua-duanya, yang di Tumblr sama di Instagram itu hashtag kayak puisi, tulisan, sajak, cinta, galau itu tuh ya laku banget sih. Kayak Galau gitu lumayan kenapa harus galau membantu, gitu ya Kak? lumayan membantu untuk membuat orang notice. Kayak kalau misalkan awal-awal sih sebenarnya agak nggak apa-apa kalau emang kamu agak meniru suatu tulisan dari seseorang, tapi jangan blek-blek jiplak terus kamu akui sebagai karyawan, itu jangan, big no. Tapi kayak kalau kamu kayak misalkan dengan inspirasi yang sama, misalkan tentang orang yang meninggalkan atau yang ditinggalkan atau gimana, tuh sebenarnya fine-fine aja. Tapi nanti lama-lama kalau kamu sering latihan, nanti bakal ketemu gayamu sendiri sih, yang kayak ya kamu lebih suka ceritanya tulis yang pendek atau kata-kata sederhana, kamu ada yang suka yang panjang-panjang, itu akan menemukan gayanya sendiri nanti. Seiring berjalannya waktu dan juga seiring dengan keseringan menulis ya Kak ya. Iya, banyak latihan sih harus. Banyak latihan yang harus. Nah, coba kita bacain ke pertanyaan dari sahabat Yureka yang lain. Ini mungkin ini karena baru join ya Kak, waktu untuk membaca biar dapat inspirasi Hmm. menjadi penulis bagaimana ya untuk pekerja yang sudah padat waktunya. Nah, seperti Kakak nih kayak tadi nih, sudah banyak waktu tapi masih bisa curi-curi waktu untuk menulis. Banyak baca sih sebenarnya. Aku sebenarnya baca kan nggak harus buku kan, kayak sekarang banyak banget instaput istilahnya kan, ada juga di Mm-mm. Tumblr, kayak jadi ya kadang-kadang scroll scroll bentar, atau misalkan dari lagu, dengerin lagu, atau misalkan nonton film, kayak sebenarnya sumber inspirasi banyak banget sih di luar. Bahkan Mm-mm. kadang-kadang ada orang lewat aja mungkin bisa jadi sumber kalau emang emang lagi dapet gitu. Jadi kalau inspirasi itu nggak harus dari buku, kalau misalkan emang nggak sempet gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan emang ketika ada waktu luang, misalkan scroll Twitter Mm-mm. atau Tumblr dan sosmed lainnya, itu bisa bisa juga untuk eh, jadikan ladang untuk mencari inspirasi. Oh, keren banget nih. Mungkin sebelum kita penutup nih Kak, mungkin Kakak kira-kira ladang untuk kita mencari inspirasi atau informasi-informasi buat kita tulisin di buku kita selanjutnya ini paling banyak di mana sih Kak? Waduh, kalau paling banyak di mana nggak bisa. Ini paling banyak tuh enggak sih. Jadi kayak benar-benar Mm-mm. dari kitanya sendiri, misalnya emang kita emang mau menuliskan tentang tema apa, baru itu ya kita cari. Jadi kayak dari kitanya sendiri nentuin kita kita pengen nyari tentang apa, terus coba dicari kayak tulisan yang seperti itu, atau misalkan membalas lah, istilahnya membalas tulisan orang lain gitu. Jadi kayak nggak Keren bisa banget dibilang nih sih Kak. banyak di mana. Kayak itu tergantung masing-masing orang. Nah, boleh nih Kak, karena tergantung sahabat Yureka buat cari-cari inspirasi untuk menulis nextnya seperti Kak Andi Rau nih, boleh dong Kak promosiin kira-kira bisa beli bukunya di mana nih Kak? Sebagai penutup akhir kita. Buku Data Obat Teman Life tuh bisa didapat di Gramedia. Sekarang kan udah mulai buka lagi di toko buku offline lainnya kayak Gramedia, Togamas dan sebagainya. Juga bisa juga di online seperti di toko Eureka Book House. Terus di Shopee banyak sih, Shopee, Tokopedia itu bisa juga ke penerbitnya langsung di media kita. Bisa cek juga. Oke, Atau bisa jadi jangan lupa ya buat sahabat-sahabat Yureka. Boleh Kak? Ya? Atau bisa juga aku bentar lagi mau buka penjualan khusus sih. Nanti aku bakal buka mungkin dalam waktu dekat sih. Tapi ya belum ketentuin. Ditunggu aja. Wah, berarti tahun ini dong Kak? Oh, maksudnya penjualan khusus, iya, nanti aku kayak buka 20 buku untuk dijual. Terus nanti ada Oke. bonus-bonus lainnya. Wow, keren banget. Aku udah gak sabar nantikan buku penjualan dari kakak ini dan juga buku next dan juga bonus-bonus lainnya. Jadi makasih banyak ya Kak Andi Rau telah bergabung bersama Eureka Book House tentang The Truth About Someone Who Left. Ya, makasih juga undangannya buat Putri. Semoga next time bisa ketemu lagi. Dan teman-teman yang udah nonton, makasih juga. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa langsung DM ke aku, oke? Iya, oke. Terima kasih banyak Kak Andira. Sampai berjumpa lagi next Dadah. time. Oke, tadi kita udah ngobrol bareng
selama 30 menit bareng Kak Andi Rawu tentang The Truth About Someone Who Left. Jadi memang buku ini tentang yang meninggalkan dan juga yang ditinggalkan. Tapi bukan berarti semuanya galau-galau kalau misalnya tadi kita udah dengar dari penjelasan Kak Andi Rawu, tapi juga di situ ada banyak pesan-pesan dan juga motivasi untuk kamu-kamu yang pesimis gitu ya. Dan kalau misalnya sahabat Eureka mau beli buku ini, gampang banget, langsung aja ke eurekabookhouse.co.id atau di Shopee Mall dan juga Tokopedia dan iLotte. Jadi sampai ketemu di next live kita bareng penulis suatu saat nanti ya. Bye!